Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kita. Halo guys, saya Muhammad Rusdi Salim dengan NIM 062240512624. Halo guys, saya Nazifa Batrisya Azra dengan NIM 062240512626. Hai guys, saya Nungki Sarita dengan NIM 062240512627. Apa aja sih yang akan dibahas pada materi ini? Yuk simak videonya. Poin-poin yang akan dibahas kali ini yakni definisi sistem informasi akuntansi, definisi sektor publik, tujuan, kegunaan, definisi laporan keuangan menurut Munawir, laporan keuangan yang digunakan dalam sektor publik, dan contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pemerintahan. Definisi sistem informasi akuntansi menurut Jogianto, sistem informasi akuntansi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Definisi sektor publik. Sektor publik sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas yang selanjutnya dapat dijadikan alat informasi bagi pemerintah dan publik. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Mendukung operasional harian sistem informasi, menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas dengan efisien dan efektif. Yang kedua, mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Yang terakhir, mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan para manajer untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. Kegunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mendukung perencanaan dan pengendalian di mana informasi yang berkenaan dengan anggaran dan biaya standar disimpan dalam sistem informasi. Kemudian, laporan dirancang untuk membandingkan antara anggaran dengan akrual. Di sini peran sistem informasi untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, menetapkan pengendalian internal. Pengendalian internal termasuk kebijakan perusahaan, prosedur dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset organisasi dari kerugian atau kehilangan, dan untuk memelihara keakuratan data finansial. Yang ketiga, mendukung aktivitas rutin para pemimpin membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas operasi secara rutin selama siklus operasi organisasi berjalan. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan informasi juga dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan non-rutin pada semua tingkat organisasi. Definisi laporan keuangan menurut Munawir. Menurut Munawir, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan, yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut.
Bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum daerah. Kuasa bendahara umum negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara umum negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Yang terakhir, bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Laporan keuangan yang digunakan dalam sektor publik. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan pemerintah. Contoh aplikasi yang pertama yaitu aplikasi SP2D yang digunakan oleh Seksi Perbendaharaan KPPN sebagai ordonatur. Aplikasi ini diterapkan dalam rangka pencairan dana berdasarkan SPM yang diajukan oleh Satker. Output yang dihasilkan aplikasi ini terdiri dari dokumen SP2D, advice list, routing slip, laporan realisasi SP2D, agenda SPM, DPP SPM, pengembalian SPM, dan rekap gaji. Transaksi-transaksi dalam aplikasi SP2D membentuk laporan-laporan sistem akuntansi umum atau SAU yang nantinya berkaitan dengan anggaran negara dan realisasinya. Berikut merupakan contoh kasus dari aplikasi SP2D. Kesalahan nama bank penerima yang menyebabkan retur SP2D terjadi. Retur SP2D akan menyebabkan keterlambatan pencairan dana, adanya idle cash, inefektivitas biaya dan waktu, kurang optimalnya pencapaian output pada satuan kerja, dan pihak penerima tidak mendapatkan hak pembayarannya secara tepat waktu. Selain itu, retur SP2D berdampak terhadap KPPN, yaitu menambah tugas KPPN dan juga mempengaruhi nilai kinerja KPPN, mengingat retur SP2D menjadi salah satu indeks kinerja utama KPPN. Berikut merupakan upaya untuk menghadapi adanya retur SP2D. 1. Satker agar melakukan pengecekan kebenaran nomor rekening dengan memintakan salinan rekening koran atau salinan buku tabungan dan mencocokkan dengan dokumen tagihan. 2. Satker agar memastikan status rekening tersebut aktif dengan meminta surat keterangan aktif dari pihak bank. Dan yang ketiga, Satker agar melakukan pengecekan melalui internet banking untuk memastikan apakah nomor rekening tersebut sudah benar dan statusnya masih aktif. Teman-teman, tak terasa ya kita sudah berada di akhir video. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.